Buat driver Gojek, jangan di skip video ini. Lu dengerin gua ngomong. Gue ganteng banget ya. Gue gak nyangka kalau gue sekarang ganteng. Dulu gue jelek banget ya kayaknya. Gue sekarang bersih. Agak bersihan sih. Dulu mau gue jerawat banyak banget. Sekarang gue ganteng ya. Oke. Di sini gue gak mau bahas kegantengan. Karena ganteng itu gak cukup kalau gak punya duit. Ganteng buat apa? Ya kan? Kalau kantongnya kering. Karena yang dicari cewek itu bukan kegantengan. Tapi keduitan. Jadi kalau lu banyak duit, ganteng mah lewat. Nyarinya yang banyak duit, bukan ganteng. Karena ganteng nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan tuh kebab sama seblak. Camkan itu boy. Di sini tuh gue mau ngebahas ojek online gitu ya. Buat driver Gojek, jangan di skip video ini. Dan kalau yang bukan driver ya skip aja nggak apa-apa. Terutama untuk Gojek. Lu dengerin gue ngomong. Jangan di skip. Lu sadar nggak kalau sekarang ini lu itu lagi diadu domba. Buat mitra Gojek, lu sadar gak bahwa saat ini tuh lu sedang diadu domba oleh aplikasi dengan adanya fitur slot aceng. Gue ngambil dari pengalaman gue pribadi. Banyak di sini driver ojol, driver Gojek ini yang gabung ke fitur slot. Ada juga beberapa yang nggak mau gabung karena dia nggak mau dibudakin sama oleh Gojek, dan termasuk gue nggak mau dibayar goceng sama aplikasi. Gue nggak mau, gue punya harga diri, gue nggak mau dijajah. Karena makin lama aplikasi ini makin lunjak sama mitranya. Dia nggak sadar bahwa driver lah yang meninggikan PT-nya dia itu, driver lah yang mensejahterakan PT-nya itu, tapi dia malah menindas driver saat ini gitu, demi keuntungan yang lebih besar. Lu sadar nggak bahwa lu itu sekarang lagi diadu domba? Contohnya, ada beberapa temen gua ya bapak-bapak ini awalnya dia itu gacor. Dia itu akunnya basic tapi gacor. Dia tuh sehari bisa dapat 10, 15, bahkan lebih. Tapi setelah adanya fitur slot goceng, pendapatan dia tuh menurun. Jadi dapat 2, 3, kadang nggak dapat. Jadi fitur goceng ini udah menyerang gitu di tempat di wilayah gua. Dan ada yang gabung dan ada juga yang nggak gabung, termasuk gua. Nah, si bapak ini beberapa hari nggak dikasih orderan dan dia nggak mau gitu. Mau nggak mau dia tuh harus gabung fitur goceng. Itu yang bikin kita itu kepaksa buat gabung. Ya berhubung gue masih punya beberapa aplikasi, bukan cuma Gojek, gue ada Grab atau Shopee, gue masih bisa pakai aplikasi yang lainnya. Tapi kalau bapak ini, dia tuh cuma satu doang aplikasi yang dia pakai, yaitu Gojek. Dia bingung gimana caranya untuk dapat duit, balik itu dapat duit, bingung deh. Makanya dia nggak mau gabung fitur aceng. Nah, ini yang gue bilang, lu diadu domba. Kenapa? Karena di tempat gua masih ada beberapa yang fanatik banget gitu, yang nggak suka banget sama aceng. Jadi setiap ada aceng, itu pasti ditegor, dikacangin, atau dibacotin, atau diomongin. Intinya, lu nggak solidaritas lah. Lu kok gabung fitur aceng, kok lu mau gabung fitur aceng, kok lu mau dibegoin sama aplikasi, ya kan? Ada beberapa ya orang yang bener-bener pengen ngebasmi fitur goceng ini gitu, termasuk gua juga. Cuma ada orang yang lebih fanatik dari gua. Nah, dia itu setiap ojol yang ada gabung fitur oceng, sama dia itu diomongin, bener-bener dibacotin. Nah, si bapak ini, dia tuh ngerasa dirinya itu dikucilkan gitu. Setiap di tongkrongan, dia dijauhin gara-gara fitur aceng ini. Makanya banyak driver di tempat gue juga yang hubungannya renggang, tadinya berteman, jadi hubungannya renggang tuh gara-gara fitur aceng. Itu, jadi lu tuh sebenarnya lagi diadu domba sama aplikasi. Bener, asli. Itu, lu lagi diadu domba, tapi lu diem aja. Gue tuh gimana ya, bingung juga ya, maksud kenapa lu diem aja gitu. Mitra Gojek, lu tuh driver, lu itu ujung tombak aplikasi, kenapa lu diem aja? Di saat lu diadu domba, lu dipermainkan, kenapa lu diem aja? Itu yang bikin gua aneh gitu sama lu pada gitu. Kenapa nggak ada aksi atau gerakan yang bener-bener, aplikasi ini udah bener-bener kapitalis banget. Lu tuh narik udah nggak ada bonus, argonya turun parah ya kan? Udah bener-bener lu tuh cuma keringet lu cuma diperes doang sama dia demi keuntungan dia yang lebih besar gitu. Dan lu tuh diadu domba oleh saudara-saudara lu pada driver yang tadinya lu berkawan gara-gara ada fitur aceng. Yang satunya nggak mau jadi aceng, yang satunya jadi aceng karena terpaksa, ekonominya ya susah dapat orderannya kan. Akhirnya lu jadi selek tuh, jadi silaturahmi lu tuh jadi hancur gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara pihak aplikasi. Jadi gua rasa itu lu itu nggak bakal bisa berubah kalau misalkan lu itu ditindas terus. Lu tuh harus berubah. Kita tuh harus berubah. Harus ada kemajuan. Masa kita mau aja diginin terus setiap hari atau sampai selamanya gitu? Harus ada kemajuan. Harus ya unjuk rasa lah, ataupun bener
unjuk kebesaran, jangan kayak kemarin-kemarin cuma ya basa-basi tapi nggak taunya diseludupin ada cepu gitu kan. Jadi buat mitra driver Gojek, mau sampai kapan lu kayak gini? Mau sampai kapan lu ditindas? Apa mau sampai mati lu dibudakin aplikasi? Dari sekarang tuh lu harus berubah gitu. Jangan sampai lu selamanya dibudakin aplikasi. Ayolah kawan, kita rangkul semua para driver, ajak semua untuk nyerang tuh. Di sini gue berbicara seperti ini, gue tuh pengen lu itu pada sejahtera gitu, kayak dulu, bukan yang kayak sekarang. Sekarang tuh pahit banget, narik lu tuh pahit banget. Dan buat anak-anak yang masih sekolah dan lu tuh udah lulus susah nyari kerjaan, cuman ada kerjaan ojol, mending jangan. Mending lu nganggur daripada kerja jadi Gojek ataupun ojol. Karena lu itu nggak bakalan ada hasilnya. Lu kerja jadi ojol cuman habisin bensin ya kan, bensin habis lagi ke bensin, capek ya, terus yang ada lu motor rusak, lu belum lagi beli kota buat makan lu sehari-hari. Jangan dah, mending jangan jadi ojol di tahun sekarang tuh, jangan. Mending lu cari kerjaan yang lain yang lebih layak daripada Gojek. Jadi buat orang-orang yang baru lulus, yang baru keluar sekolah, kalau lu pengen jadi ojol itu salah besar. Jangan, mending jangan. Ingat kata-kata gua sekali lagi, oke? Jangan jadi ojol sekarang tuh parah banget.